Yang kami hormati Rektor Universitas Pajajaran, Ibu Profesor Dr. Ina Andiastuti, Bu Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. Aan Chandra Wulan, kemudian juga beberapa narasumber yang hadir, serta tak lupa juga Ketua Kaprodi, Pak Dadang, serta Bapak Ibu, serta Akang, serta Teteh, semua yang hidup dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira sudah banyak tadi ekspektasi dari Bu Rektor, kemudian dari panitia, Pak Firvio juga beberapa yang sampaikan. Meskipun agak sama topiknya, tapi saya nanti akan tidak terlalu panjang di dalam beberapa hal yang bersamaan dengan Pak Firvio tadi. Tapi agar kami lebih lengkap, nanti dalam penyajian kami, pada dasarnya ada 3 hal yang akan kami sampaikan, yaitu dampak pandemi ini pada ekonomi dan keuangan. Kita tidak terlepas dari ini, karena inilah sebenarnya kondisi saat ini itu penyebabnya adalah mengenai pandemi itu. Kemudian yang kedua, nanti akan kami sampaikan juga mengenai kebijakan perbankan yang sudah dikeluarkan oleh OJK, dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi perbankan saat ini. Sehingga seperti yang diharapkan tadi, perbankan sebagai intermediasi dapat memerankan perannya dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan ekspektasi panitia, nanti kami akan mengulas mengenai beberapa program PEN dan tantangannya termasuk involvement daripada OJK di dalam program PEN. Baik, kita berbicara mengenai kondisi ekonomi, perbankan, dan saat ini tidak terlepas dari COVID, ini yang menjadi tren kita dalam beberapa, khususnya di tahun 2020 ini, baik di dalam global maupun di domestik ini memang jumlahnya masih terus meningkat. Ini terutama memang bisa dilihat dari beberapa negara yang memang penduduknya banyak, jadi kita melihat ini dalam grafik mengenai India menjadi negara juga yang terlalu banyak juga kenaikan yang tertinggi, kemudian Amerika dan Brasil. Di sisi lain kita juga di dalam negeri tadi juga tidak mengulang dari Pak Firvio, saya kira Jakarta juga akan masih menjadi yang tertinggi dalam kasus ini. Jadi inilah perkembangannya, kita meskipun saat ini memang sedang dilakukan untuk mencari mengenai vaksin yang bisa juga sebagai obat daripada virus ini, tapi ini karena beberapa ciri dari COVID ini yang sebelumnya tidak kita kenal, jadi ini hanya karena jarak dan karena komunikasi, karena fisikal yang mengakibatkan adanya beberapa mengenai virus COVID ini. Kemudian kita lihat bagaimana dampaknya ini terhadap perekonomian. Jadi tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya ini krisis kesehatan. Nah, kemudian dampaknya setelah krisis kesehatan itu ke beberapa kegiatan. Nah, ini tadi kalau disampaikan beberapa sektor real, tapi kami melihat juga dari beberapa hasil analisa McKinsey. Memang semakin banyak yang terkena kasus kenaikan yang masih meningkat tadi, itu juga berkaitan erat juga dengan jumlah tes yang dilakukan. Kita sendiri memahami, seperti disampaikan di Jakarta juga semakin banyak karena memang semakin jumlah yang dites juga banyak. Sisi lain karena memang jenis virus ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pola pergerakan kegiatan daripada kita, masyarakat kita, sehingga kepercayaan ke masyarakat terhadap mereka bisa beraktivitas kembali sangat erat kaitannya dengan COVID-19. Oleh karena itu, setuju tadi juga sama bahwa
bahwa keberhasilan dalam menangani virus ini menjadi kunci utama untuk memulihkan mengenai pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya kira beberapa hal yang tadi menjadi ini pendapat bahwa dengan kelambanan daripada penanganan terhadap COVID ini juga akan nantinya berpengaruh terhadap kelambanan recovery dari sisi ekonominya. Ya. Kemudian kita lihat kalau ini bukan hanya kepada beberapa aktivitas, tetapi karena dengan beberapa tadi kebijakan adanya pembatasan kegiatan, sehingga dari pola di kita, konsumen di kita, banyak dari masyarakat karena biasanya memang memperoleh pendapatan dari beberapa kegiatan aktivitas, tapi karena adanya pembatasan, sehingga menjadi pendapatannya menjadi berkurang. Kemudian setelah berkurang, ada juga beberapa masyarakat yang pola konsumsinya juga berubah karena mereka tidak bisa beraktivitas di luar, sehingga banyak juga di dalam. Sehingga beberapa hal ini yang mengakibatkan adanya perbedaan atau menyebabkan adanya turunnya mengenai pendapatan maupun aktivitas ekonomi. Terutama memang berkaitan dengan transportasi tadi, pariwisata, rumah makan, dan fashion. Ini berkaitan dengan kegiatan pergerakan manusia yang karena ada pembatasan tadi, ini sebagai akibatnya. Saya kira ini beberapa hal yang berkaitan dengan COVID itu, tapi coba kita lihat dampaknya, kira-kira perkembangan ini terhadap ekonomi global. Jadi tadi juga disampaikan di kuartal kedua, ini beberapa negara sudah menyampaikan yang PDB-nya juga banyak juga yang negatif. Kita termasuk diantaranya yang sebesar 5,32. Ini kalau kita lihat satunya adalah Tiongkok yang sudah mulai karena sudah pencabutan lockdown-nya dan mereka sudah bisa pertumbuhan ekonominya positif. Demikian juga ada beberapa indeks saham global. Pada saat awal-awal COVID itu indeks saham global turun drastis, signifikan sekali. Tetapi sejalan dengan beberapa kebijakan dari pemerintah, beberapa dari negara-negara terhadap kaitannya dengan COVID ini, kita melihat bahwa mengenai beberapa indikator ke depan yang disajikan dalam PMI manufaktur ke depan, kemudian beberapa harga saham juga ke depan, ini sudah mulai ada optimisme bahwa sudah mulai ada pergerakan ke arah ke positif di situ. Ini yang kaitannya dengan global. Sementara kalau kita lihat di domestik, ini juga kita melihat bahwa dengan adanya PSBB dan sebagainya, ini ada penurunan pengeluaran. Jadi tadi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Febrio tadi. Jadi sama, memang terkait dengan konsumsi. Konsumsi karena itu bagian dari dominan dari mengenai komponen PDB kita, sementara konsumsi itu yang kena terlebih dahulu, sehingga banyak berkaitan dengan nanti ke arah pertumbuhan. Kita juga lihat mengenai indeks harga saham, baik juga mengenai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Saya kira pergerakannya dulu di bulan Maret, April, saya kira itu sangat tajam turun ke bawah, tetapi alhamdulillah dengan beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, otoritas maupun bank sentral, semua sudah mulai ke arah perbaikan. Jadi kita juga bisa lihat dari beberapa grafik ini, karena adanya beberapa pelonggaran dari kegiatan manusia, kegiatan sektor real, ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan di dalam kita di perbankan atau di OJK, dan juga nanti kami akan sampaikan bagaimana kondisi perbankan saat ini yang bisa juga dipakai nantinya dalam rangka intermediasi sebagai katalisator dari pertumbuhan ekonomi. Kita lihat beberapa respon dari kebijakan yang OJK lakukan berkaitan dengan COVID ini, saya kira sudah menjadi awal yang bagus itu. Karena pada saat begitu 31 Desember ada pengumuman dari beberapa negara Cina atau negara Cina melaporkan mengenai kasus ini ke WHO, kita di OJK di bulan akhir Februari sudah mulai memberikan sudah merespon dengan memberikan
siaran pers, kemudian juga beberapa pemberitahuan kepada perbankan untuk siap-siap, sektor jasa keuangan untuk siap-siap. Kemudian pada 2 Maret juga kita ketahui bahwa itu mulai di Indonesia ada dua WNI yang positif. Kemudian kami pun di OJK tanggal 5 Maret pun sudah merespon. Terakhir bahwa tanggal 16 Maret itulah sebenarnya kita baru mengeluarkan POJK mengenai stimulus. Sebenarnya persetujuannya sudah dilakukan dalam rapat Dewan Komisionernya sudah akhir Februari, tapi karena memang administrasi harus legal review dan sebagainya baru 16. Seterusnya kita akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya sebenarnya untuk mendukung, pertama adalah kita masih mengoptimalisasi fungsi intermediasi, karena perbankan, sektor jasa keuangan ini fungsinya sebagai intermediasi, terutama juga perbankan. Ini jangan sampai nanti fungsi itu terganggu. Ini beberapa policy yang kita lakukan. Kemudian yang kedua juga, karena ada keunikan dari sistem keuangan, terutama perbankan ini, yang mempunyai domino efek dan sebagainya. Sehingga kami menjaga stabilitas dari sistem keuangan. Kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan itu mengarah kepada bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan. Kalau begitu dalam kondisi ini stabilitas sistem keuangan terganggu, saya kira akan dampaknya akan berat kepada pemerintah dan juga kepada negara ini. Kemudian yang ketiga, bahwa kita juga di dalam perbankan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini diantaranya beberapa POJK tadi, yang beberapa yang sudah dikeluarkan tadi, POJK 11, kemudian juga beberapa POJK lain, tapi tujuannya untuk 3 hal tadi. Jadi optimalisasi mengenai sebelumnya, optimalisasi mengenai fungsi intermediasi, kemudian juga menjaga stabilitas, dan ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Next. Kemudian kita melihat 3 hal ini yang kita sasar, jadi stabilitas tadi juga, stabilitas sistem keuangan, sektorialnya kita paham bahwa inilah awal dari dampak COVID ini yang pertama kali kena memang sektorial, tadi disampaikan, sehingga harus ada mengenai policy-policy kita yang harus kita perlakukan kepada sektorial, diantaranya adalah POJK 11 tadi kaitannya dengan restrukturisasi mengenai kredit. Jadi ada beberapa relaksasi yang diberikan, terutama untuk UMKM sampai dengan 10 miliar. Itu kita perlakukan, sehingga tidak bagi perbankan ada space, dia tidak mesti harus menambah modal dengan NPL-nya tidak tinggi. Jadi itu yang kita lakukan. Selain itu beberapa POJK yang kita keluarkan juga kaitannya dengan menjaga stabilitas, yaitu kaitannya dengan nanti konsolidasi perbankan dan sebagainya. Ini penerapan Basel 3 yang kita tunda. Jadi yang semuanya itu menjadi beban dari perbankan ini kalau tidak berkaitan dengan prudensial bisa juga kita sementara kita tunda. Bukan kita hilangkan, tetapi kita tunda. Ini juga beberapa kebijakan-kebijakan lain. Semuanya ini dilakukan agar nantinya yang pertama membantu sektorial, yang kedua juga sektor jasa keuangan juga masih kuat dan masih bisa bertahan sehingga bisa memberikan kontribusi, dan yang ketiga bahwa stabilitas sistem keuangan masih terjaga. Itu yang kita lakukan. Kemudian memang yang lebih sekarang dirasakan manfaatnya adalah next mengenai yang POJK 11 ini semua tadi disampaikan bahwa banyak sekarang ini beberapa debitur maupun masyarakat dan sebagainya, karena mereka penurunan pendapatan, produksinya juga nggak jalan dan sebagainya, sehingga mengangsur dan sebagainya menjadi terganggu. Oleh karena itu restrukturisasi ini sebagai respon utama yang kita lakukan, jadi agar nanti tidak menambah kepada NPL dari perbankan dan juga ada space untuk melakukan pencadangan bagi perbankan. Ini beberapa data itu. Kemudian kita lihat sekarang kondisinya sampai dengan Juli, kondisi perbankan, bahwa permodalan sama dengan likuiditas ini masih cukup baik, jadi masih kuat lah. Karnya ada 23, sementara likuiditas juga semuanya masih bagus. Ini bukan saja karena memang kebijakan di kita, tapi kalau likuiditas juga ini berkaitan dengan beberapa policy dari Bank Indonesia juga.
yang dilakukan untuk menjaga industri ini agar likuiditasnya terjaga. Kalau tidak bisa kita pungkiri adalah mengenai kredit, jadi karena pergerakan dari kegiatan masih berkurang dan sebagainya, sehingga kreditnya memang menurun. Tapi sisi lain DPK-nya masih meningkat. Nah, konsekuensi dari kredit yang menurun ini tentu saja di perbankan ini mesti pendapatan poinnya mesti naik, NIM-nya juga mesti turun, kemudian seperti itu. Inilah kondisi yang memang tidak bisa dihindari karena memang seperti keadaan itu. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan di DPK, dana pihak ketiga, ini ada beberapa hal yang menarik. Jadi kalau tadi ada pertumbuhan DPK-nya tumbuh 8,53%, itu kita lihat kalau dilihat dari per bukunya per bank. Jadi kalau yang di grafik kiri ke bawah itu ada beberapa bank yang berbeda, buku 1, 2, 3, 4. Buku itu menunjukkan mengenai permodal dan kekuatan. Jadi kita lihat ada penurunan dari buku 1 yang cukup besar dibanding dengan buku yang lain. Karena buku 1 itu ya modalnya lebih kecil, kurang dari 1 triliun. Ini mengakibatkan bagaimana daya tahan sebenarnya. Jadi kalau kita memang nggak kuat, kokoh itu juga mungkin banyak terpengaruh. Isu lain dari DPK ini kita lihat, kita ketahui beberapa waktu lalu mengenai rumor-rumor yang sifatnya mengenai kaitannya dengan kondisi bank dan sebagainya. Ini mau nggak mau panik juga bisa juga mengakibatkan ada DPK yang turun. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa dengan adanya COVID ini ternyata behavior kita berbeda. Banyak masyarakat yang karena banyak di rumah melakukan transaksinya melalui digital. Sehingga mereka akan sebagian memilih dananya ke beberapa bank yang menyediakan transaksi yang bisa dilakukan di rumah dengan digital dan sebagainya. Ini beberapa hal yang mengakibatkan adanya penurunan dari beberapa DPK di bank-bank itu. Kemudian next. Kalau dari sisi perkreditan, tadi saya kira sudah sama. Ini karena memang permintaan dari kredit, sisi demand sama sisi supply-nya juga berkurang. Tetapi kita akan bisa meyakini bahwa dari beberapa pergerakan angka undisbursed loan, kemudian juga mengenai policy yang sudah dilakukan, serta juga dengan adanya PSBB yang beberapa waktu lalu juga mulai ada pelonggaran, sehingga kami akan memperkirakan penyaluran kredit ke depan akan membaik. Jadi saya kira ini memberikan optimis agar kegiatan ekonomi bisa dilakukan kembali untuk mendorong itu. Kita juga melihat bahwa pertumbuhan kredit tadi bukan hanya ada di Jakarta, tetapi kita melihat coba di sebarannya. Tadi sampaikan juga beberapa policy kaitannya dengan penempatan dana itu juga sudah ada di Bank Pembangunan Daerah dan juga di beberapa bank himbara. Saya kira kita bisa melihat ada pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Pertama, kalau yang kemarin beberapa lalu kita kan lihat seperti di Papua masih tinggi persentasenya. Kita melihat yang masih merah ini terutama memang yang masih kaitannya dengan COVID yang masih banyak. Jadi karena memang diantaranya di Jakarta ini termasuk yang juga punya kontribusi besar terhadap PDB mengenai konsumsi. Saya kira karena Jakarta berpengaruh sehingga keseluruhan dari pertumbuhan ekonomi terkait dengan konsumsi ini juga akan berpengaruh terhadap PDB secara nasional. Ini ada di beberapa wilayah. Kemudian kita lanjutkan, seperti hanya dengan tema webinar pada saat ini kenapa kaitannya dengan UMKM. Jadi memang membedakan antara krisis keuangan dengan krisis kesehatan. Kalau dulu di tahun 1997 atau 2008 dengan adanya krisis keuangan itu, UMKM itu menjadi andalan, jadi bantalan yang semua masih tahan. Tetapi kalau yang sekarang ini krisis kesehatan itu yang pertama diserang adalah sektorialnya, jadi UMKM-nya. Jadi inilah yang pertama kali UMKM yang kena. Kemudian korporasi mungkin mereka karena besar dan masih punya cadangan untuk bisa bertahan beberapa bulan, mereka masih bisa. Tetapi kalau UMKM, begitu pergerakan kegiatannya dibatasi, sehingga langsung akan terkena dengan dampaknya. Kita akan melihat beberapa NPL UMKM meningkat, juga pertumbuhan kreditnya juga masih sekarang ini, karena ada pembatasan kegiatan,
juga akan menurun. Ini ada beberapa terkait dengan UMKM. Kita lihat juga KUR ini pemerintah saya kira juga terus konsisten dengan beberapa policy-nya. Kita menyadari bahwa UMKM sama KUR ini juga mesti harus prioritas utama. Ini kami melihat data-data dari Kemenko mengenai penyaluran KUR masih terus dilakukan dan juga pemberian subsidi bunga terhadap KUR juga terus dilakukan. Ini dalam rangka untuk bisa memberikan daya tahan UMKM dan UMKM untuk di dalam masa COVID ini. Kemudian, Pak Bambang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu Bapak tinggal 30 detik lagi, Pak. Iya, oke. Terakhir yang ke kita program pemulihan ekonomi, next, ya. Ini kami lakukan ada program, ini ada manfaat perannya kita adalah yang tadi beberapa policy adalah memberikan manfaat pada sektor real, tadi beberapa restrukturisasi, kemudian relaksasi untuk bagaimana lembaga keuangan juga bisa bertahan untuk bisa melakukan peran dan fungsinya. Kemudian likuiditas juga terjaga dan juga nanti kemudian subsidi bunga. Ini peran OJK dalam program PNX. Kemudian kita lihat kalau dari peraturan PP-nya ada beberapa ini yang bagian dari OJK, dari beberapa mengenai penempatan dana, penjaminan, dan juga belanja negara. Ini peran kita adalah, bukan hanya memberikan data dan sebagainya, tetapi nanti kami juga akan melakukan pengawasan kaitannya dengan penyaluran tadi, seperti di post auditnya. Ini beberapa yang tugas OJK bagaimana agar kemudian PEN ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sasarannya. Kemudian terus next, ini rencana bisnis bank, saya kira ini disampaikan Juni sebelum adanya penempatan dana, semua sama bahwa ini masih pesimis di tahun 2020, tetapi akan meningkat optimis di 2021 dan 2022 ke depan. Jadi saya kira ekspektasi semua pada optimis. Yang next, kemudian yang terakhir beberapa hal yang kita akan sampaikan tantangan dari kaitannya dengan fungsi intermediasi bagaimana meningkatkan adalah kredit sisi demand dan sisi supply-nya. Ini beberapa faktor yang perlambatan kredit ini ada 4 faktor itu. Saya kira kalau itu sudah bisa diatasi, kemudian itu bisa normal, saya kira ke depan akan bisa pulih lagi. Terakhir adalah ini tadi. Jadi saya kira dengan Bu Rektor tadi beberapa hal yang ke depan bagaimana juga agar nanti UMKM bisa bangkit. Saya kira beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan penjaminan kredit, kemudian relaksasi pajak, kemudian juga listrik tadi, termasuk juga relaksasi stimulus kredit ini menjadi peran penting. Apakah nantinya ini waktunya karena akan bisa dilakukan perpanjangan atau dilakukan selektif dan sebagainya. Saya kira itu yang Bu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa juga menambah pemahaman dan kita terhadap kondisi saat ini. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Kita tetap sehat, mudah-mudahan kita optimis, kita songsong masa depan untuk lebih baik lagi dan new normal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.